Baik, kita lanjutkan lagi. Di sini saya coba untuk membuatkan, sesuai janji saya tadi, saya coba membuat sistem configuration video di mesin developingnya 363. Ada apa aja di sana? Konfigurasinya, di sini ada beberapa pilihan konfigurasi. Tadi saya sudah sampaikan di material modul outline tadi sebelumnya. Yang kalau teman-teman sudah lihat, di situ ada konfigurasi mesin. Konfigurasi mesin standar itu seperti ini teman-teman. Untuk develop ini L363 atau MFP series ya. MFP monokrom hitam putih. Jadi konfigurasi mesinnya hanya main body aja dengan dilengkapi 2 tray, kemudian dengan 1 bypass. Tidak ada dokumen feeder. Nah, dokumen feedernya adalah tambahan sebagai original di sini, di tab original ini. Kemudian ini ada paper supply. Nah, untuk awal kita menentukan mesin ini konfigurasi seperti apa, sebenarnya tergantung dari customer atau dari usernya sendiri mau pakainya seperti apa. Standar yang ada di sini ada 2 tray standar dan 1 bypass. Sebenarnya kenapa sih perlu ada tambahan tray? Tambahan tray sebenarnya untuk mempermudahkan user ketika dia menggunakan banyak jenis kertas. Jadi nggak perlu setup lagi. Kalau di offset teman-teman bisa satu feeder doang kan. Cuman si operator udah sudah sering lah dia untuk mass production, jadi nggak sering-sering ganti jenis kertas. Nggak ngeprint HVS 5 lembar doang, terganti lagi art karton, ganti lagi HVS A3, ganti lagi HVS folio gitu kan. Jadi menyulitkan. Kalau kita punya banyak tray, banyak paper supply, itu lebih memudahkan ketika teman-teman nyetak dengan jenis kertas yang berbeda-beda, berbeda-beda ukuran, berbeda jenis tipe kertas, ketebalan kertas gitu kan. Itu kaitannya untuk paper jam, paper kelancaran proses cetak tersebut. Jadi jenis-jenis paper supply di sini ada PC109. Oke. PC109 adalah opsional, tadi saya katakan di awal, satu unit tray 3. Kalau teman-teman lihat ada angka 3 di traynya. Angka 3 di tray ini menunjukkan bahwasanya tray 3 itu bisa digunakan sebagai printing, sebagai source print, tapi tray 4-nya itu cuma sebagai laci, jadi tidak ada fungsi printing menggunakan tray. Dan tray 3 ini ukurannya juga bisa diganti-ganti ya, dari A4, A3, folio, A5, A6 gitu kan, B5, B4 gitu ya. Jadi ada banyak ukuran, jadi bisa di customize. Jenis kertas juga tebalnya juga bisa kita variatifkan. Ada HVS 80 gram, 70 gram, 100 gram, art paper 120 gram masih bisa masuk di PC 102, 109 ini. Bedanya dengan PC 208, di sini ada tray 4-nya. Jadi kalau ini cuman tray 3-nya aja, PC 208, paper cabinet 208 ini dia ada tray 3 dan tray 4. Kemudian kalau paper cabinet 409 ini fungsinya dia bisa sampai 4 rim kertas di sini, 4 rim HVS ya, print paper 80 gram. Kalau kertas lebih tebal ya tentunya nggak nyampe 4 rim gitu, karena lebih tebal kapasitasnya akan lebih penuh. Di sini A4. Jadi A4 itu ada, kalau teman-teman lihat di situ ada garis kuning. Garis kuning itu sebenarnya batasnya. Di situ ada sebelah kanan 2 rim, sebelah kiri 2 rim. Jadi kalau misalkan yang depan sudah habis, maka nanti yang belakang akan maju. Yang belakang akan maju untuk menggantikan posisi yang depan, masuk lagi 2 rim lagi, 2 rim berikutnya. Gitu. Kemudian ada lagi DK. DK ini hanya meja aja, desk aja. Jadi untuk menunjukkan bahwasanya ini mesin konsol. Kenapa dia mesin konsol? Karena dia berdiri sendiri, tidak naik di atas meja. Tidak seperti desktop. Karena memang mesin ini kalau dibikin desktop itu gede banget gitu ya. Soalnya kalau meja yang kita pakai meja kecil ya, meja kayu kecil pendek gitu. Tapi kalau mejanya besar, meja kerja, itu tinggi banget mesinnya. Jadi memang nggak cocok dirancang untuk desktop. Lebih ke arah konsol. Kita bisa gunakan ini, kita bisa gunakan DK-nya ini sebagai mejanya, sebagai lacinya. Jadi cuma tempat menaruh barang-barang aja, tidak berfungsi sebagai paper fit. Oke, kemudian untuk finisher di sini kita bisa pilih ya. Sementara sebelumnya kita pilih dulu kita mau pakai apa. Saya pakai yang paling keren aja nih, PC409. Oke, misalkan ini gunakan pakai yang ini. Sudah register di sini, ini PC409-nya pasang. Kemudian finishernya saya mau pakai apa? Finishernya saya bisa pakai finisher FS529. Ini fungsi tadi saya bilang cuma untuk staples aja, tidak bisa untuk saddle stitch. Cuman dia juga bisa berfungsi sebagai shorter group. Maksudnya apa sih shorter itu? Offset group atau offset short. Jadi kalau kita misalkan copy 10 set. 10 set itu artinya 3 lembar 10 set. Satu setnya 3 lembar misalnya. 3 lembarnya itu satu setnya 3 lembar. Jadi satu kali original ada 3 lembar.
kalau kita fotokopi atau kita print 10 set, tentunya ada 10 rangkap. Jadi 3 kali 10 ada 30 lembar gitu kan ya. Cuman kita pengen offset, artinya 3 lembar pertama dia ada di sebelah kiri, 3 lembar berikutnya ada di sebelah kanan, 3 lembar berikutnya lagi ada di sebelah kiri lagi, ada lagi sebelah kanan lagi, dan seterusnya. Jadi seakan-akan dikasih jeda gitu untuk memudahkan kita untuk melakukan finishing berikutnya. Jadi offset group ini atau offset short ini sebenarnya ngebantu banget daripada kita harus ngitung satu, hitung 3 lembar, 3 lembar, 3 lembar, 3 lembar, jadi nggak perlu kita hitung-hitung, langsung kita ambil per 3 lembar, langsung kita finishing. Dan enaknya di mesin digital ini tidak mencetak image yang sama, artinya dia akan mencetak misalkan ada 3 lembar tadi, 3 lembar itu kan terdiri dari 6 halaman, halaman 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke kiri, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke kanan, berikutnya juga yang set ketiga ke kiri lagi, set keempat ke kanan lagi, set kelima ke kiri lagi, kanan lagi. Jadi image-nya itu sudah bolak-balik, sudah berurutan ya, nggak perlu kita komplit lagi. Jadi fungsi collate itu nggak ada di digital, di mesin digital. Artinya kita butuh kolator kan kalau di mesin offset itu kan untuk nyusun lembarannya. Ini nggak perlu dilakukan di digital karena sudah di collate sama mesin. Kecuali kalau ngepernya salah ya, ngepernya grouping. Jadi pengelompokan 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4 dan seterusnya. Itu salah. Tapi kalau kita udah ngeprint dari awal sudah di collate, maka dia akan otomatis nggak perlu lagi kita susun halamannya. Itu fungsinya offset short atau offset group. Itu adalah di finisher ini, bisa dilakukan ini. Atau JS ini tidak ada fungsi finishing, artinya tidak ada staples di sini. Dia hanya fungsi offset group atau offset short aja. Oke. Ini lebih sederhana, atau harganya lebih murah. Tidak ada proses staples di sini. Kemudian ada lagi FS. FS ini, nah ini lebih lengkap. Ada short, ada group, ada kalau teman-teman lihat yang warna abu-abu itu, dia bisa lift down, turun ke bawah untuk menampung semua jenis kertas di situ atau semua cetakan di situ. Jadi dia lift down, turun. Jadi kapasitasnya, jadi gini. Kalau kita pakai konfigurasi yang seperti di sebelah kanan ini ya. Ini tadi saya bilang yang bisa lift down tadi. Ini kita pakai konfigurasi seperti ini, di mana di sini ada tray 1, tray 2. Ini kan otomatis kapasitasnya udah 2 rim sendiri. Kalau 4 ya, kalau 3. 2 rim. Tambah lagi 4 rim, ada 6 rim. Tambah lagi dari sini. 6 rim di sini. Ini kalau keluar di output tray yang kecil kayak gini aja nggak muat. Karena kan tadi kapasitas cuma 100 lembar. Kalau kita pakai finisher model ini, dia bisa lift down sampai 5 rim. Ya, keluar semua di sini. Ini namanya main tray. Ini namanya sub tray. Dan keluar di main tray-nya dia. Gitu. Yang bisa dilakukan oleh si finisher FS527. Kita bisa tambahkan lagi job separator di sininya. Nah, ini harus ditambahin karena sebagai extension dia fungsinya di sini. Kemudian tambahin SD saddle stitcher. Ya. Kalau kita tambahin saddle stitcher, maka dia bisa berfungsi sebagai saddle stitch, bisa jahit kawat. Dilakukan keluar jadi booklet. Langsung kita nikmati aja bookletnya. Bahkan nggak hanya saddle stitch, dia juga bisa folding. Z-fold, bukan Z-fold, letter fold ya, lipat surat, letter fold, kemudian kita bisa lipat half fold, lipat 2 gitu, seperti booklet, tapi nggak ada staples, cuma dilipat 2 aja. Oke, kemudian tambahin lagi punch kit. Punch ini adalah unit pembolong, jadi kalau misalnya sudah di print, tinggal masukin ke dalam opener aja, jadi sudah ada bolongannya, masukin ke dalam opener, bisa dipakai jadi buku, tinggal ke print covernya aja. Kemudian ini saddle stitch kitnya ini tambahan untuk staples. Jadi ini isi staplesnya. Jadi jangan dipikir isi staplesnya kayak staples yang merek Max gitu. Ya, nggak seperti itu ya isinya. Isinya lembaran kawat. Lembaran kawat yang nanti menusuk si kertas, si buku, dan langsung ditekuk. Gitu. Jadi sebenarnya ini untuk mengatur kaitan sama tebalnya buku ya. Semakin tebal tentu jaraknya semakin panjang dong. Jadi dia menggunakan kawat lembaran aja, kawat lembaran kecil-kecil. Jadi staplesnya nggak bisa dibeli umum, harus beli di develop juga. Oke, ini tambahan punch kit dan stapling unit. Kemudian untuk originalnya bisa pakai original cover. Nah ini dia, ini original cover kayak gini aja. Ini adalah dokumen feeder. Dokumen feeder ini ya tadi yang sudah dijelaskan ya. Dokumen feeder dia bisa memasukkan kertas secara otomatis. Kemudian ini AHA Assist Handle, ini tadi yang saya bilang, ini untuk membantu disabilitas yang agak sulit untuk membuka dokumen feeder. Jadi dari kursi roda dia bisa buka dokumen feeder itu dengan mudah gitu ya. Jadi untuk membantu disabilitas.
atau stem. Stem ini adalah unit stempel stempel untuk menunjukkan bahwasanya kalau misalkan kita ngeprint takutnya double fit kan kita nggak ketahuan. Cara mengetahuinya double fit atau tidak jadi bekas jejak stempelnya dia. Stempelnya itu bentuknya kayak bulat gitu, kayak cap warna pink tipis sekali, jadi cuma nandain doang ini udah di scan. Kalau ada yang kelihatan berarti ada yang nggak scan. Sebenarnya sih umumnya kalau orang pakai fax ya dia butuh ini, karena fax itu kan nggak ketahuan hasil. Kalau fotokopi kan ketahuan, oh ini kurang nih, tinggal fotokopi lagi. Kalau fax kan kita nggak tahu udah kirim apa belum ya datanya gitu kan. Nah ini perlu untuk dipakai di dalam dokumen feeder. Ini ada spare-nya juga ada mata stemnya doang, mata capnya doang. Kemudian working table ini tambahan meja kerja di sini, bisa ditambah di samping. Yang untuk tambahan authentication unit ya bisa biometric finger atau bisa card reader. Ini untuk tapping tapping kartu. Kemudian ini untuk Bluetooth optional. Kemudian ini untuk tambahan lagi untuk USB port untuk keyboard handle. Keyboard ya, untuk detection keyboard. Ini ada kit counter untuk tambahan meter counternya di luar. Jadi kalau misalkan mesin ini mau ditaruh di tempat umum udah ready banget gitu ya. Sebenarnya banyak yang sudah pakai, kayak di beberapa universitas di Indonesia juga ada yang pakai. Jadi mesinnya ditinggal aja gitu di luar. Kalau mau ngeprint ya udah pakai kartu mahasiswa. Kartu mahasiswa harus ada saldonya. Jadi dia bisa pakai AU ini, tapping kartu mahasiswanya, motong saldo gitu. Ini keyboard handle-nya. Ini kit counternya. Nah ini tinggal ngambil counter kit. Ya, jadi lengkap seperti ini. Cuman jarang sih ada customer yang menggunakan mesin selengkap ini. Tapi ya kalau mau tahu fitur lengkapnya ini, sebenarnya kalau mesin production lebih kompleks lagi. Bahkan dia ada perfect binding, ada 3 side trimmer ya, potong 3 sisi gitu dan seterusnya untuk kebutuhan printing. Oke, ini untuk sistem organization yang di bagian depan front. Kalau untuk yang di belakang, bagian belakang di sini ada fax ya, ini fungsi fax. Di sini ada mount kit, kabel, dan fax-nya nih fax board. Jadi di sini ntar kita colokin kabel RJ11 ya, kabel telepon. Karena fax itu melalui line telepon maksimal. Kemudian security kit. Nah, security kit ini fungsinya adalah di mana dokumen yang tercetak dengan menggunakan security kit itu kita bisa aktifkan secure-nya, maka dokumen itu bisa ada password-nya. Jadi ketika hasil printing itu ada password-nya. Password maksudnya untuk apa? Ketika kita fotokopi di mesin develop juga, kita fotokopi mesin develop, kemudian karena kita kasih password, dokumen itu baru bisa tercopy atau baru bisa terscan kalau kita sudah input password-nya. Jadi ada kayak semacam barcode rahasia yang dicetakkan oleh si security kit ini, dan barcode-nya ini menyimpan password yang harus dimasukkan ketika dokumen tersebut di fotokopi. Jadi untuk menjaga keaslian dokumen, gitu. Jadi nggak sembarangan bisa difotokopi. Oke, kemudian hard disk, ini hard disk yang digunakan, ya 250 GB. Kemudian ini ada I option license kit. Nah, ini license aja ya. License ini untuk tadi saya sampaikan di awal, kayak 103 versi 3 ini adalah web browser gitu. Kemudian ada OCR font, original character recognizing. Jadi ketika kita scan sudah jadi data yang bisa diedit. Oke, baik, ini yang bisa saya sampaikan untuk sistem config organization, option-option yang bisa dipelajari di mesin develop Eneo 363 423 series. Mungkin itu ya, cukup. Terima kasih, nanti dilihat lagi video berikutnya.